Hai teman-teman semua, ketemu lagi nih kita hari ini. Apa kabar? Semoga semakin sehat ya, tetap semangat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting dan terutama. Masih sama dengan yang kemarin, saya mau berbagi resep dengan kalian semua nih. Masih membuat gorengan teman-teman, tapi gorengannya kita buat sendiri di rumah ya. Ini gorengannya enak banget, kriuk banget, dan wajib kalian coba di rumah. Dan ini bisa dijadikan ide cemilan ya, dicocol dengan saus sambal ataupun saus tomat, dimakan dengan cabai rawit itu lebih enak banget rasanya. Bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya ya, jangan di skip. Terima kasih. Kali ini saya mau buat bumbunya terlebih dahulu, tapi diulek aja ya teman-teman. 1 sendok teh ketumbar. Setelah itu kita ulek ketumbarnya ini atau kita haluskan. Jika teksturnya sudah seperti ini, kita akan menambahkan bahan yang lainnya seperti bawang merah. Saya pakai 7 siung teman-teman. 7 siung ini saya potong menjadi 2 bagian agar saya mudah dalam menghaluskannya. Setelah itu kita haluskan bawang merahnya. Kalau teman-teman lagi males ngulek, boleh banget ya di blender. Dan selanjutnya 5 siung bawang putih, sama dengan bawang merah tadi ya teman-teman, potong menjadi beberapa bagian, 2 bagian atau 3 bagian. Kita campurkan dengan bawang merah tadi, lalu setelah itu kita haluskan. Jika sudah halus atau teksturnya sudah sesuai dengan harapan, kita akan lanjut lagi ke tahap yang selanjutnya ya. Di sini saya akan menambahkan kunyit 1 ruas jari jempol atau jari kelingking ya teman-teman. Kunyit ini sebagai pewarna alami aja ya, biar nanti gorengan bakwannya itu kuning dari warna kunyitnya ini. Kita haluskan sampai dengan halus. Jika sudah halus, kita akan lanjut kembali ke tahap yang selanjutnya ya. Selanjutnya siapkan telenan atau untuk mengiris lainnya ya teman-teman. Lalu setelah itu kita pakai sayur kol atau kubis ya. Kita potong menjadi 2 bagian. Setelah itu kita potong lagi menjadi setengahnya lagi. Tapi kita pakai seperempatnya aja ya. Setelah itu iris tipis-tipis atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Lakukan sampai sayur kolnya ini teriris sampai dengan selesai. Jika sudah selesai, kita akan lanjut lagi memasukkan sayur kolnya ini ke dalam wadah yang lebih besar lagi ya teman-teman. Masukkan semua. Jika sudah, kita akan lanjut lagi ke bahan yang selanjutnya ya. Di sini saya akan memarut wortel. Kalau teman-teman tidak punya parutan seperti ini, boleh saja diiris tipis-tipis memanjang seperti korek api ya teman-teman. Saya memakai wortelnya sebanyak 5 buah wortel. Lakukan sampai semua wortelnya ini sudah terparut ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai. Kita akan masukkan parutan wortelnya ini atau kita campurkan ke dalam wadah yang sudah berisi sayur kol atau sayur kubis tadi ya. Masukkan semua. Jika sudah, kita akan lanjut lagi ke tahap yang selanjutnya. Masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi ke dalam sayur-sayurannya seperti wortel dan kubis tadi ya teman-teman. Lalu setelah itu tambahkan 1 butir telur ayam. Kita pakai semua ya, putih dan kuningnya kita masukkan semua. Dan masukkan penyedap rasa secukupnya.
Bahan yang selanjutnya kita akan memakai tepung ketan ya teman-teman. Ini dari mereknya Rose Brand. Saya yang warnanya hijau saya pakai sekitar 20 sendok makan ya teman-teman, atau 250 gram ya, atau seperempat. Nah, jadi tepung ketannya ini saya masukkan secara bertahap ya. Tahap yang pertama saya masukkan 10 sendok terlebih dahulu. Jika sudah 10 sendok, akan saya tambahkan bahan yang selanjutnya. Saya menggunakan air bersih 1,5 gelas ya teman-teman. Gelasnya ukurannya seperti ini. Terus kita aduk ya, pastikan semuanya sudah tercampur dengan rata. Cukup aduknya menggunakan tangan saja ya teman-teman. Kalau teman-teman punya sarung tangan boleh menggunakan sarung tangan, atau kalau tidak punya boleh tangannya dicuci terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, sudah seperti ini ya teksturnya. Ini akan saya tambahkan lagi tepung ketannya sekitar 10 sendok makan. Di awal tadi sudah saya sebutkan ya bahwa saya memakai tepung ketannya itu sekitar 20 sendok dan saya memasukkannya secara bertahap. Jadi teman-teman, kalau pengen gorengannya itu tetap kriuk, garing, gunakan saja tepung ketan ya teman-teman. Tidak perlu memakai tepung beras ataupun tepung terigu. Itu kuncinya ya. Oke teman-teman, jika sudah 10 sendok, tambahkan 1 sendok teh garam halus. Dan setelah itu, ini akan kita aduk kembali. Kalau airnya kurang, boleh teman-teman tambahkan ya. Nah, jadi sudah tercampur rata seperti ini ya teman-teman. Ini sudah siap untuk kita goreng atau kita eksekusi ke langkah yang selanjutnya ya. Tapi sebelum kita goreng, akan saya tambahkan terlebih dahulu daun seledri. Opsional saja ya teman-teman daun seledrinya, biar tambah wangi dan tambah enak. Saya juga menambahkan daun bawang. Di sini saya punya stok daun seledri dan daun bawangnya sudah saya masukkan freezer ya teman-teman. Jadi tinggal masukin aja. Kalau teman-teman pengen yang daun bawang dan daun seledrinya yang lebih fresh, boleh yang diiris dulu ya teman-teman. Oke, ini sudah tercampur dengan rata. Jangan lupa untuk diaduk ya teman-teman, daun seledri dan daun bawangnya agar tercampur dengan sempurna. Kita lanjut lagi ke tahap yang selanjutnya. Jangan lupa untuk menyiapkan pan, nyalakan apinya atau kompornya, beri minyak sesuai dengan kebutuhan teman-teman untuk menggoreng bakwannya ya. Lalu setelah itu, jika sudah panas minyaknya, kita goreng adonan bakwannya di minyak yang panas. Gunakan api sedang yang cenderung kecil ya. Jangan terlalu besar, khawatirnya nanti malah gosong di luar, ternyata di dalamnya masih mentah ya. Kita goreng sampai bakwannya ini berwarna kuning kecoklatan ya teman-teman, atau golden brown. Jangan lupa sisi yang sebaliknya atau dibaliknya kita balik agar matangnya itu sempurna. Jika sudah matang kedua sisinya, boleh kita angkat ya teman-teman. Lalu kita tiriskan minyaknya. Kita tunggu sampai dingin, sampai minyaknya ini berkurang ya, tidak terlalu banyak. Dan ini dia teman-teman, masakan kita hari ini, bakwan sayur kriuk renyah dan gurih saya hari ini. Ini enak banget teman-teman ya. Mendingan kita bikin sendiri daripada kita beli di tukang gorengan. Dicocol dengan saus Bangkok, saus sambal ataupun saus tomat, dan dimakan dengan menggigit cabai rawit, itu enak banget teman-teman. Dan ini masih kriuk ya teman. Oke deh, bakwan sayurnya sudah jadi, sudah siap untuk dinikmati. Dan sekarang kita mau masuk ke menu yang selanjutnya ya.
Hari ini kita masih membuat gorengan. Gorengan membuat di rumah sendiri itu lebih enak dan lebih sehat ya teman-teman. Simak terus ya videonya, jangan di skip. Terima kasih. Siapkan sayuran seperti sayur kol atau kubis. Potong menjadi 2 bagian. Setelah kita potong menjadi 2 bagian, kita letakkan, kita sisihkan yang bagian satunya. Setelah itu kita potong kembali ya teman-teman, jadi kita pakai seperempatnya saja, iris atau potong tipis-tipis atau kecil-kecil ya teman-teman. Jika sudah selesai kita mengirisnya, masukkan sayur kolnya ke dalam wadah yang lebih besar. Setelah itu kita akan lanjut ke tahap yang selanjutnya atau bahan yang selanjutnya yang akan kita pakai. Di sini saya telah mempersiapkan parutan karena saya mau memarut sayur wortel ya teman-teman. Untuk wortelnya saya pakai 4 batang wortel ya teman-teman, 4 buah wortel. Jika sudah kita parut selesai seperti ini, kita campurkan dengan sayur kol yang ada di dalam wadah tadi. Kita masukkan semua. Jika sudah, kita akan lanjut ke tahap yang selanjutnya. Bawang merah sekitar 15 siung sudah dipotong menjadi 2 bagian atau potong kecil-kecil agar mudah kita menghaluskannya. Tambahkan bawang putih 5 siung. Tambahkan minyak makan agar mudah ketika kita memblendernya atau menghaluskannya. Boleh diulek ya teman-teman, boleh juga kalian chopper. Jika sudah halus seperti ini, kita akan menambahkan cabai rawit ya teman-teman. Cabai rawitnya ini saya pakai cabai rawit yang besar sebanyak 10 buah. Lalu haluskan kembali. Jika sudah halus seperti ini, kita akan lanjut kembali ke tahap yang selanjutnya. Siapkan wajan atau pan. Jangan lupa untuk menyalakan apinya atau kompornya. Setelah itu masukkan minyak makan atau minyak sayur secukupnya atau opsional ya teman-teman. Tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi, gunakan apinya yang sedang cenderung kecil ya teman-teman. Tumis hingga mengeluarkan aroma yang harum dan tidak ada langu dari cabainya. Jika sudah, masukkan air secukupnya atau setengah gelas ya teman-teman dari bekas blenderan tadi ya. Di gelas blender tadi kalian beri air. Lalu kalian masukkan ke dalam wajan ya. Lalu bumbunya tambahkan 1 saset atau 1 bungkus saus tiram. Jika sudah dimasukkan, jangan lupa untuk kita aduk agar tercampur dengan rata dan tercampur dengan sempurna ya. Jika sudah mendidih teman-teman, kita akan lanjut ke tahap yang selanjutnya untuk memasukkan sayurannya, sayur kol dan wortelnya. Kita masukkan semua. Jika teman-teman ingin menambahkan sayuran yang lain seperti tauge, boleh banget ya. Tapi kali ini saya mau membuat tahu isi sayurnya menggunakan sayur kol dan wortel saja. Aduk hingga rata dan kita masak sampai matang ya teman-teman. Tidak terlalu overcook ya teman-teman. Jangan terlalu lembek, jangan terlalu matang ya. Pastikan semua bumbunya sudah tercampur rata dengan sayur mayurnya ya teman-teman. Setelah itu saya akan menambahkan daun sop atau daun seledri agar lebih wangi dan lebih enak ya teman-teman. Dan saya juga menambahkan daun bawang secukupnya saja ya teman-teman. Daun sop dan daun bawangnya opsional saja.
Setelah itu aduk kembali agar daun sop dan daun bawangnya ini tercampur dengan rata dan tercampur dengan sempurna. Silahkan dikoreksi rasa ya teman-teman. Jika kurang asin atau kurang gurih, boleh kalian tambahkan bumbu penyedapnya atau garamnya ya. Jika sudah matang seperti ini, jangan lupa untuk mematikan apinya. Lalu selanjutnya kita akan membuat lapisan atau adonan di luar tahunya ya teman-teman. Masukkan tepung ketan, saya pakai merek Rose Brand yang berwarna hijau ya teman-teman. Masukkan sekitar 7 sendok makan. Jika sudah, kita tambahkan atau kita masukkan tepung ketannya, masukkan bumbunya. Bumbu halus ini saya ambil dari bumbu untuk menumis sayur kol dan sayur wortel tadi ya teman-teman. Saya ambil sekitar 1 sendok teh dan tambahkan garam halus setengah sendok teh. Setelah itu penyedap rasa secukupnya atau opsional saja ya teman-teman. Dan tambahkan air bersih atau air putih. Memasukkannya secara bertahap ya teman-teman, jangan semuanya atau jangan sekaligus, khawatirnya nanti adonannya terlalu cair ya. Kita aduk, pastikan garamnya sudah larut, dan jika masih kurang airnya kita tambahkan kembali ya teman-teman. Kita aduk kembali. Pastikan bumbunya sudah tercampur dengan rata dan tekstur dari adonannya yang sesuai kita inginkan ya. Seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair. Setelah itu saya tambahkan irisan dari cabai merah keriting. Saya pakai 10 buah lalu saya iris, campurkan dengan adonannya. Dan ini sayur yang sudah kita tumis tadi ya teman-teman. Dan bahan yang kita pakai selanjutnya adalah tahu ya teman-teman. Tahunya ini biasanya disebutnya tahu pong. Jangan lupa untuk kita beri lubang atau beri celah untuk memasukkan sayurannya. Setelah itu kita ambil tahunya yang sudah kita beri lubang atau kita lubangi yang sudah ada celahnya, kita masukkan sayurannya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita masukkan, untuk jumlah banyak atau sedikitnya disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Lakukan sampai semua tahunya ini sudah kita masukkan sayurannya ya teman-teman, atau sudah terisi dengan sayurannya. Jika sudah, kita akan lanjut kembali untuk memasukkan tahu yang sudah ada isinya ke dalam adonan tepung beras ketan tadi atau tepung ketan. Kita rendam sedikit seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita akan lanjut menggoreng tahunya ke dalam minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Masukkan tahunya ke dalam minyak. Jangan lupa ya teman-teman untuk menyalakan atau menghidupkan kompornya. Kita goreng tahunya sampai berubah warna kuning kecoklatan atau golden brown ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk membalik sisi yang sebelahnya agar tidak mutung dan masaknya atau matangnya merata ya teman-teman. Gunakan
api sedang cenderung kecil ya teman-teman, jangan terlalu besar, khawatirnya cepat mutung ya teman-teman. Jika sudah, kita angkat lalu kita tiriskan tahunya dari minyak. Oke teman-teman, sudah selesai menu yang keduanya ini. Tahu isinya sudah selesai dan siap untuk kita nikmati. Silahkan dicoba ya teman-teman. Semoga video yang saya bagikan dan resep yang saya bagikan untuk kalian semua bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video dan resep saya berikutnya. Terima kasih.